Lonceng yang berdentang sendiri di malam Jumat di Cirebon. Denting itu bukan sekadar suara, tapi panggilan dari masa lalu yang belum usai. Di sebuah sudut tua kota Cirebon, berdiri sebuah bangunan kuno yang dulu menjadi tempat pengawasan dan pertahanan masa Kesultanan Cirebon, Menara Gentawasyat. Menara ini dahulu dikenal dengan nama Menara Darurat, dibangun dengan susunan batu bata merah dan kayu jati, dan di puncaknya tergantung sebuah lonceng besar yang dulu digunakan untuk mengumumkan bahaya dan panggilan sholat. Namun kini, lonceng itu tak lagi tersentuh oleh manusia karena ia berdentang sendiri, hanya di malam Jumat. Konon, lonceng itu dibuat oleh seorang empu dari Pasundan yang sangat ahli dalam ilmu logam dan spiritual. Ia mencampurkan emas, perak, dan besi kuning dalam peleburan lonceng, sambil membaca wirid selama 40 hari 40 malam. Tujuannya bukan sekadar membuat lonceng, tapi menciptakan alat penjaga dimensi, agar dunia nyata dan alam gaib tidak saling menyusup. Sultan Cirebon kala itu, Pangeran Adiningrat, menggunakan lonceng ini untuk memanggil pasukan spiritual saat terjadi penyerbuan Belanda dari Laut Jawa. Setiap kali lonceng berdentang, kabut akan turun cepat, dan pasukan asing tiba-tiba mengalami halusinasi, melihat ratusan prajurit berpakaian putih menyerbu tanpa suara. Namun, setelah pertempuran besar tahun 1812, saat Cirebon mulai kehilangan sebagian wilayah kedaulatannya, Sultan terakhir dari garis keturunan asli menghilang secara misterius, bersamaan dengan dentingan terakhir lonceng itu. Sejak saat itu, menara dikunci dan lonceng dibiarkan membisu. Tapi semua berubah sejak malam Jumat Kliwon tahun 1987. Seorang warga bernama Pak Darsam yang tinggal di dekat kawasan menara mengaku mendengar dentingan pelan. Dang, dang, begitu katanya. Dentingan tidak keras, tapi menggema seperti gema dari perut bumi. Saat ia keluar rumah untuk memastikan, jalan menuju menara diselimuti kabut putih yang padat, meski tak ada tanda hujan. Ia juga melihat bayangan pria berjubah putih duduk bersila di bawah menara sambil berzikir. Laporan mulai berdatangan. Anak-anak muda yang nekat bermalam di sekitar menara sering melihat sosok hitam besar tanpa kepala berdiri di dekat lonceng. Beberapa yang mencoba memanjat untuk menyentuh lonceng mengalami pingsan, dan saat sadar, lidah mereka keluh selama 3 hari. Para kiai dan tokoh spiritual Cirebon mulai menyelidiki. Salah satu dari mereka, Kiai Mahfudz dari pesantren pesisir, menyebut bahwa lonceng itu telah menjadi penyimpan sumpah yang belum ditebus. Ia berkata, Sultan terakhir telah mengunci janjinya pada lonceng itu, bila keturunan sejatinya belum kembali, maka lonceng akan terus berdentang, sebagai tanda bahwa warisan leluhur belum selesai ditagih. Ada pula legenda bahwa di dalam lonceng itu tersegel roh 7 prajurit putih yang bersumpah untuk tidak berpulang hingga tanah Cirebon benar-benar bebas dari ketamakan duniawi. Mereka adalah pasukan Gentawasyat, pelindung kasat mata yang hanya muncul saat ancaman datang dari arah laut. Dan dentingan lonceng tiap malam Jumat adalah panggilan mereka. Kini, meski menara telah ditutup dengan pagar besi dan dijaga oleh petugas, warga masih kerap mendengar suara lonceng berdentang, tepat pukul 2 dini hari, malam Jumat. Bahkan, beberapa pendatang mengaku mendapat mimpi aneh setelah melewati kawasan itu. Mimpi ditatap oleh sosok tua berjubah dengan mata menyala merah, memegang stempel kerajaan, dan berkata, "Kembalikan hak waris Cirebon." Janji itu belum ditepati. Misteri Menara Gentawasyat hingga kini belum terpecahkan. Tapi satu hal yang pasti, di Cirebon, malam Jumat bukan sekadar malam sakral, tapi malam ketika masa lalu berbicara. Apa pendapatmu tentang misteri ini? Like jika kamu percaya bahwa masa lalu masih hidup di antara kita. Bagikan cerita ini agar sejarah Cirebon tak terlupakan. Tulis di komentar jika kamu pernah mendengar dentingan serupa.